Hari ini Pak, sebenarnya minyak goreng 3.000 perak, 5.000 perak pun bisa. Kalau ingin membuat kesejahteraan buat masyarakat kita. Karena CPO kita ini banyak yang tidak terlaporkan. Nah, makanya benar juga itu ketangkep kemarin oleh Kejaksaan Duta Palma itu. Ya, karena banyak perusahaannya, kebunnya yang tidak punya izin. Kita terbuka aja gitu. Saya juga punya konstituen di sana. Saya tahu punya bapak yang mana ada izinnya, yang mana nggak ada izinnya. Karena minyak goreng kita langka, mahal. Perusahaan ini hanya mementingkan kepentingan ekspornya saja, nggak ada mementingkan kepentingan negara ini. Mohon maaf, mungkin interaktif pimpinan. Salim berapa PAME-nya jual ke Pertamina? Nggak ada. Kenapa bapak nggak jual PAME? Memang tidak define ke sana. Hah? Jadi itu kimia. Jadi berarti bapak nggak ikut program pemerintah? Tidak ikut, memang itu. Ini bandel ini Salim ini. Bukan, itu khusus. Ya, Salim ini memang tukang tipu-tipu di Riau ini. Dia punya lahan 5.000. Saya datang ke lahannya, saya jalan ke lahannya itu aja sudah hampir setengah 1 jam. Itu baru tengah-tengah lahannya. Lahannya 5.000. Setelah kita cek lahannya 25.000. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Mungkin gini Pak Dirjen, ini kalau nggak ada masalah, nggak mungkin hari ini kita panggil ke sini. Dan nggak mungkin pihak kejaksaan itu menangkap salah satu perusahaan. Kan begitu Pak Dirjen? Nah, mungkin dari kementerian dimintai keterangan nggak tuh? Enggak ya? Oh, mungkin Menteri Perdagangan ya? Sampai menterinya dicopot. Iya kan? Karena memang prosesnya seperti itu. Saya izin pimpinan interaktif. Saya mau tanya dengan ketua apa nih? Coba interaktif Pak. Bapak kan sebagai ketua. Saya Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Pak. Ya. Tadi kan datanya pasti ada di beliau. Karena beliau pengusaha kelapa sawit, bukan pengusaha minyak goreng. Saya mau tanya Pak, benar nggak yang disampaikan perusahaan-perusahaan ini tadi luasan lahannya? Bapak ada datanya? Kami tidak membawa satu persatu memang, tetapi ya, maksud saya global, di Bapak ada datanya ya? untuk anggota ada Pak. Oh ada, ya coba. Benar nggak tadi yang disampaikan umpamanya contohnya Sinarmas, Smart ini kan banyak nih perusahaannya dan anak-anak perusahaannya, tapi digabung dalam PT Smart ya Pak. Nah, benar nggak mereka memiliki lahan 120.000 hektar? Yang kami tahu benar Pak, benar seperti itu. Jadi artinya begini Pak, ini kami jelaskan dulu Pak. Ini forum ini Ya, didengar dengan seluruh rakyat Indonesia. betul. Dan Begini, Pak. kita minta pimpinan, nanti ini saya sepakat dengan Pak Gunnar tadi, kita bentuk panja dan kita minta gabungan nanti Komisi 4 digabung di sini, Komisi 3 digabung supaya ini terbuka transparan. Bila perlu Komisi 11 untuk masalah pajaknya. Ya. Pak, PT Smart ini paling besar di daerah saya. Mungkin kedua Kalimantan kali. Ya. Nah, mungkin sama juga PT Salim ini, saya pernah Pak datang ke lokasinya. Saya tanya, ini lokasi Bapak? Di peta nggak ada, tapi tanamannya punya PT Salim. Di izin nggak ada, tapi tanamannya punya PT Salim. Jawaban PT Salim itu gampang. Maaf Pak, salah tanam ini. Cuman jawabannya singkat, salah tanam. Itulah jawaban PT Salim ke kami. Waktu saya ketua panjanya. Nah gitu. Tapi saya bingung, ini kok nggak diproses-proses dengan proses hukum. Nah saya minta transparan. 250.000 itu Pak, per hari CPO-nya, kalau dia rendemennya 20 saja, udah berapa ton itu coba Bapak pikir? Udah 500.000 Pak rendemennya.
Kemana CPO-nya? Hari ini Pak, sebenarnya minyak goreng 3.000 perak, 5.000 perak pun bisa. Kalau ingin membuat kesejahteraan buat masyarakat kita. Karena CPO kita ini banyak yang tidak terlaporkan. Nah, jadi saya nggak ngerti gitu loh. Di sini nggak ada yang terbuka gitu. Minyak goreng kita langka, sekarang banjir, tapi masyarakat masih susah, minyak goreng mahal. Ada apa gitu loh? Tadi Pak Dirjen bilang nggak ada datanya, kan bohong juga Pak Dirjen. Anda itu pasti meriksa satu perusahaan, Anda tanya dulu luasan kebunnya sama produksinya. Dari mana Bapak dapat produksi minyak gorengnya kalau nggak Anda dari awal Anda tanya? Kan aneh gitu loh. Belum lagi mereka sekarang menjual PAME, mohon maaf mungkin interaktif pimpinan. Salim berapa PAME-nya jual ke Pertamina? Nggak ada. Kenapa Bapak nggak jual PAME? Memang tidak define ke sana. Hah? Jadi itu kimia. Jadi Berarti Bapak nggak ikut program pemerintah? Tidak ikut, memang itu. Ini bandel ini Salim ini. Bukan, itu khusus. Ya, Salim ini memang Itu energi tukang tipu-tipu di Riau nih. Dia punya lahan 5.000. Saya datang ke lahannya, saya jalan ke lahannya itu aja sudah hampir setengah 1 jam. Itu baru tengah-tengah lahannya. Lahannya 5.000. Kita dikit-dikit punya lahan di Riau. Tahu berapa luas lahan 5.000 itu? Setelah kita cek lahannya 25.000. Yang di Sungai Akar. Bapak jujur aja. Jadi sini terbuka semua nanti. Lo benar, ini didengar semua masyarakat ini. Saya minta pihak aparat datengin ini perusahaan. Biar clear. Semua saya kenal ini perusahaannya. Jadi jangan bohong-bohong Pak. Kita di sini menyelesaikan masalah, bukan nambah buat masalah. Bapak Presiden mungkin diiming-iming dengan kanan kirinya buat B30. Nah, disuruh beli PAME-nya perusahaan ini. Sementara Pertamina bilang ini kosnya tambah besar. Ini biayanya tambah besar, bukan memperingat negara. Saya minta pembelian PAME ini di stop. Kita panggil nanti Menteri SDM, Pertamina pimpinan, nah, dengan Menteri Perindustrian dan pengusaha sawit ini. Untung nggak buat kita gitu. Kalau namanya ini mungkin masukan ke Bapak Presiden yang salah. Kalau kita mau buat teknologis kita setuju, otomotif kita rubah semua. Jadi bahan bakunya PAME dari biodiesel ini. Tapi biodiesel ini murah buat masyarakat, setuju kita. Merubah otomotif, membangun teknologi yang bagus, setuju gitu loh. Tapi kalau dibuat jadi mahal, ya nggak benar dong. Untuk memperingan semua perusahaan ini udah kaya-kaya semua. Ngapain diperingan, dikasih napas lagi? Ini masyarakat yang harusnya dikasih keringanan. Ini BBM dinaikkan tinggi-tinggi, ini PAME disuruh beli mahal-mahal, kan susah gitu loh. Ya ini kita minta kepolisian dan kejaksaan meriksa Salim Group ini. Oh iya benar, di Riau itu bohong-bohong semua perusahaannya. Saya udah pernah nemuin. Jawabannya cuma salah tanam. Seberang jalan sini sama seberang jalan sini. Jadi kita datangi, loh ini nggak ada di peta. Dia ada di pelepasan kehutanan. Karena pelepasan tanah ini di kehutanan. Baru keluar HGU-nya. Benar kan Pak? Jadi nggak bisa keluar HGU dulu. Ada izin pelepasan dulu, baru keluar HGU-nya. Saya tahu semua ini gitu. Saya minta jujur aja. Kalau enggak kita bentuk panja pimpinan. Kita panggil semua regulasi, nah kita buka ini seterang-terangnya. Bukan hanya Menteri Perdagangan aja, Menteri Perindustrian pun bermasalah nanti. Kenapa ditutup-tutupin gitu? Membuat Bapak Presiden senang. Nawacitanya Bapak Presiden udah baik gitu loh. Tapi regulasi ini salah menurut saya. Ini sekarang harus membuat BBM naik lagi. Kita nggak setuju.
Ini banyak yang mesti bisa direvisi. Ini angkut PAME ini aja, pimpinan. Ini selisihnya kalau Pertamina yang angkut, ini dengan mereka yang angkut, ini selisihnya 1 bulan 1 triliun. Kita minta ini diperiksa oleh kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK. Selisihnya 1 triliun. Pengangkutan yang sekarang jumlah nilainya 3 triliun lebih sebulan. Penawaran Pertamina cuma 2 triliun. Belum lagi pembelian PAME-nya. Ada lagi terbentuk dewan, pembayarannya pakai dana PPPKS. Iya. Ini kan aneh gitu loh. Kan nggak benar kalau kayak gini. Saya minta di rapat berikutnya pimpinan kita ngadirkan Menteri Perindustrian di sini, Menteri SDM di sini, Dirjen Agro ini, Pertamina. Nah kita minta ini dibedah nih, regulasi ini bohong semua. Masa harganya sampai selisih 1 triliun? Kan aneh gitu loh. Itu setiap bulan. Belum lagi pembelian PAME-nya gitu. Kalau namanya Pertamina regulasi yang mengelola BBM, serahkan aja kepada Pertamina. Ngapain mesti ada pihak-pihak lain lagi yang berkompeten di sini? Kalau mereka mau jual langsung aja ke Pertamina. Kenapa mesti ada dewan lagi? PPPKS yang membayar di bawah Menteri Keuangan. Ini kan nggak benar gitu. Saya minta izin pimpinan. Yang jual PAME di sini perusahaan mana aja? Silakan. Goreng semua ya? Ada PAME. PAME siapa aja yang jual PAME? Smart ada, Pak. Smart ada? Berapa banyak Pak per sebulan? Rp400.000? Sekitar 400 sampai 500 ribu setahun. Iya, jual 400.000 setahun. Berarti 30 ribuan Bapak sebulan. Jadi CPO lainnya Bapak ekspor. Seperti tadi Pak, jadi yang itu ada minyak Kan luas goreng kebun Bapak domestik, tadi Bapak bilang 120.000. 105 ya. Hah? 105. Nanti kalau ada lebih serahkan masyarakat Rio ya. Ya. Jadi seperti tadi Pak, jadi ada FAME, ada juga ekspor CPO sekarang sudah terbuka lagi, kemudian ada juga domestik minyak goreng. Terus yang lain PAME-nya siapa lagi? Wilmar? Iya, Bapak sebut aja. Kan Bapak bisa kontak di situ berapa. Nah, saya lewatin, Bapak kasih tahu aja bentar lagi. Terus yang ini? Mas? Diekspor sebagian dan ke Pertamina sebagian. Pertamina berapa banyak, Bapak? Total PAME kita 1,9 juta ton per tahun. 1 Per tahun. juta. 1,9 juta. Berarti per bulan Bagi 12, 100.000 sekian. ya. Tapi itu kan tidak semua ke Pertamina, Pak. Itu kan tidak semua ke Pertamina. Kita ekspor PAME, Pak. Bukan ke PAME yang ke Pertamina berapa? Itu saya data nanti saya akan cek lebih lanjut. Terus jumlah kebun Bapak berapa? 120.000 Pak. Kita untuk memenuhi industri hilir kita di grup musim emas hanya 10% dari kebun sendiri Pak. Berapa jumlah kebun Bapak? 120.000 hektar. Di mana lokasinya? Di Riau, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan, Di Sumatera Riau Barat. ada berapa Pak? Satu yang Bapak pernah kunjungi itu adalah 28.000 hektar yang musim emas. Kemudian Guntung Idaman Nusa itu 11.000 hektar di Inhil. Itu saja kalau di Riau, 2. Cuma 2 itu aja? Di Riau cuma 2. Plasmanya? Plasmanya lebih kurang di Riau adalah lebih kurang 3.000 hektar. Itu kan plasma kita lakukan bukan karena Permentan 26/2007. Artinya bukan kewajiban membangun plasma yang 20% sesuai Permentan, karena sudah kita lakukan sebelumnya Pak. Kalau total plasma adalah 9.000 hektar. Cuman di Pelalawan itu aja? Di Kalimantan Tengah ada plasma Pak. Enggak, yang di Riau? Di Riau cuma di Pelalawan. Di kabupaten lain? Di kabupaten lain tidak ada. Di Guntung Idaman Nusa, di Inhil sedang pembangunan. Izin pimpinan nambahkan Pak Nasir, Ya. 1 menit. Di Sumatera Selatan Pak, Berkat sawit sejati di Balilincir Pak. berapa hektar? Itu 11.000 hektar.
izin pimpinan. Enggak, ini satu perusahaan ini kan ada 20 perusahaan di dalamnya, ada bahkan lebih. Ini mau kita terbuka. Berapa jumlah lahan kebun yang dikelola perusahaan masing-masing? Nah, jadi biar clear gitu loh. Saya ada datanya, karena saya dulu ketua panjanya. Nah, makanya benar juga itu ketangkep kemarin oleh Kejaksaan Duta Palma itu. Ya, karena banyak perusahaannya, kebunnya yang tidak punya izin. Nah, kita terbuka aja gitu. Saya juga punya konstituen di sana. Saya tahu punya bapak yang mana ada izinnya, yang mana nggak ada izinnya. Nah, karena minyak goreng kita langka, mahal. Usaha ini hanya mementingkan kepentingan ekspornya saja, nggak ada mementingkan kepentingan negara ini. Izinnya juga bukan ngurusin kepentingan negara, malah ngurusin kepentingan perusahaan saja menurut saya. Jadi saya minta pimpinan, kita minta data PAME, kita mengundang Pertamina supaya kita tahu juga ini. Jadi Pertamina diundang, Dirjen Agro diundang. Nanti untuk menjelaskan berapa PAME, berapa CPO untuk minyak goreng, berapa yang diekspor, berapa luasan lahannya. Kita ingin keterbukaan aja, ini terlapor nggak ke negara kita semua. Karena hari ini Riau itu terbesar kelapa sawitnya, dan semua perusahaan-perusahaan itu di belakangnya. Jadi omong kosong kalau dibilang tadi cuman nggak sampai 1 juta, karena saya tahu semua lokasi lahan-lahan ini. Kayak Wilmar ini, berapa jumlah lahan Bapak di Riau? Mohon maaf Pak, saya nggak menguasai kalau lahan Pak. Karena Saya tanya kolega ketua saya- asosiasi aja, berapa Pak jumlah kebun Wilmar? Kami terus terang tidak membawa data ya Pak untuk satu persatu perusahaan. Anggota, jadi gini Pak, kami jelaskan bahwa perusahaan di Indonesia itu sekitar perusahaan 2000, yang menjadi anggota GAPKI itu 718. Termasuk Wilmar? Wilmar ada anggota juga. Jadi kemudian dari 718 itu luasnya total kira-kira 3 juta Pak, dari 9 juta hektar. Jadi hanya 30% yang menjadi anggota GAPKI. Jadi kami tidak bisa menyampaikan itu karena saya tidak membawa data masing-masing perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa menyampaikan di sini begitu Pak. Pak, Jadi saya nggak. Pak, pimpinan interaktif dikit. Tadi Wilmar masuk di asosiasi Pak, Masuk anggota Masuk. Pak, anggota GAPKI. anggota Ya. GAPKI. Kalau dari data Bapak berapa dia laporkan? Kan udah masuk anggota. Yang tidak bisa terlaporkan kan nggak masuk anggota. Betul. Kebetulan, maaf sekali lagi, mohon maaf, saya tidak membawa data masing-masing perusahaan tersebut, sehingga saya takut nanti salah kalau saya menyampaikan luasan itu, kecuali kalau saya bawa datanya saya bisa sampaikan Pak. Begitu Pak. Mungkin pimpinan udah pendalaman lah. Ya, izin pimpinan, Pak, saya nggak ngerti nanti jadinya Bapak diundang ke sini untuk apa. Karena kan kita ini mau melakukan pendalaman. Seharusnya kan Bapak bawa data yang 10 besar perusahaan ini. Mungkin yang ada di Bapak ini mungkin 5 atau 7. Harusnya kan Bapak paham berapa jumlah kebunnya. Atau gini Pak Nasir, tengahin, kalau nggak ntar disampaikan secara tertulis saja, kan berapa data yang ditanyakan teman-teman anggota. Intinya dari semua pertanyaan kami ingin memastikan pasokan untuk catatan minyak goreng untuk masyarakat dan distribusinya tercukupi. Kalau terkait lahan apa itu sifatnya pendukung saja dan itu bisa dijawab secara tertulis ntar. Termasuk juga Pak siapa yang tadi kontak ini Pak Salim ya. Oh Mr. Frankie, sorry saya nggak kenal, kayaknya yang lebih mengenal nih Pak Gunhar ini kan sama Pak Nasir. Saya mohon maaf Pak Frankie ya, saya tidak mengenal, saya soalnya di Komisi 7 baru 1 tahun ini Pak gitu kan. Izin pimpinan, meneruskan sedikit pimpinan. Jadi saya izin melalui pimpinan, kalau bisa memang untuk pendalaman masalah minyak goreng dan seluruh regulasi kelapa sawit ini
kita bentuk panja saja, karena ada beberapa hal yang harus kita dalamin. Masalahnya soal PAME tadi. Nah, PAME ini penting karena saya melihat kami sangat keberatan dengan naiknya BBM ini, karena harusnya ada koreksi masalah PAME tadi. Harusnya pemerintah menghilangkan pembelian PAME dulu, baru melakukan evaluasi tentang BBM. Harusnya itu, karena itu sangat besar kosnya. Dan ini bisa membantu sebenarnya regulasi ini supaya lebih ringan. Nah, bagaimana keuntungan PAME ini sebenarnya keuntungannya buat negara gitu, bukan untuk keuntungannya buat perusahaan-perusahaan ini gitu loh. Harga PAME ringan segini, harga CPO rendah begini, harga CPO untung dia nggak turun-turun gitu loh.